Tak bisa dipungkiri nama Anies Baswedan merupakan nama salah satu calon kandidat yang paling kuat dan paling mencuat hingga saat ini dalam menuju ke Pilgub DKI mendatang. Nah, bagaimana kemudian posisi Anies Baswedan di tengah partai-partai politik yang siapa saja berpotensi untuk memberikan dukungan kepadanya atau memberikan kursi kepadanya. Lalu, sesuai dengan judul yang kami pilih malam hari ini, apakah ada memang skenario penjagalan langkah Anies untuk bisa maju menuju Pilgub DKI? Untuk bisa memberikan jawaban mengenai hal ini sudah hadir para narasumber yang akan bersama saya memperbincangkan peluang dari Anies Baswedan, siapa saja partai yang akan menyokongnya, dan siapa lawan yang kira-kira cukup kompetitif untuk bisa menyaiki pamor Anies di Jakarta. Sudah hadir Bang Muhammad Iqbal selaku jubir PKS bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya. Sehat, alhamdulillah Bang Iqbal. Kemudian juga sudah hadir bersama kita yaitu Bang Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riza, selamat malam. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Baik, mohon maaf lahir batin juga. Dan selanjutnya sudah bersama kita juga untuk memberikan pandangannya selaku pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam, Waalaikumsalam. Baik, ya. Langsung saja kita akan singgung mengenai judulnya Operasi Jegal Anies di Jakarta. Benarkah ada? Bang Iqbal mungkin bisa jawab, benar nggak? Ada yang goyang-goyang PKS, ada yang minta-minta PKS gitu, ataupun juga ngerayu-ngerayu PKS, nggak usahlah dukung Mas Anies. Benar nggak Bang Iqbal? Ya namanya politik kan masih dinamis ya. Tetapi dari DPW PKS DKI Jakarta sudah mengajukan namanya Anies Rashid Baswedan. Dan saat ini ya, kita sedang karena PKS itu tidak bisa mengusung sendiri dan juga memerlukan wakil, tentu saja kita sedang memprosesnya. Dan akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan tingkat pusat. Jadi saat ini ajuan itu sudah naik ke pusat dan tentu saja kami sedang menanti bagaimana nanti mekanisme dan sedang dikaji oleh tim khusus. Baik, nama resmi memang belum sampai, belum ada mengerucut satu calon kuat. Tapi yang soal nyenggol-nyenggol tadi, ada nggak partai-partai yang sudah ngajak komunikasi sejauh ini? Saya kira ada ya, karena ada yang mengajak PKS menjadi wakil ya. Nomor 1, nomor 2. Jadi semuanya masih dinamis. Karena memang popularitas Mas Anies ini tinggi ya. Orang yang pernah main di Liga 1 sepak bola, main di Liga 2, tentu saja dia akan dominan gitu. Wajar saja akhirnya banyak partai-partai yang akan mencoba untuk mau menjadi wakilnya. Karena PKS sejak awal juga ingin juga wakilnya itu dari kader PKS. Baik. Karena PKS ini partai kader dan PKS adalah pemenang pemilu. Tentu saja kami berharap ini adalah momen penting bagi kader PKS untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di DKI Jakarta. Baik, yang ngajak komunikasi sudah ada, yang ngajak kerjasama sudah ada, tapi yang ngajak PKS supaya nggak dukung Mas Anies ada nggak? Saya kira belum ada lah. Karena memang saat ini kita melihat peluang Mas Anies berlayar itu sangat besar. Karena kita punya koalisi perubahan, ada PKB, ada Nasdem yang suaranya cukup. Yang ini tentu saja kami optimis kalaupun Mas Anies dicalonkan itu insya Allah berlayar. Tinggal nanti bagaimana siapa wakilnya. Dan PKS masih berharap bahwa Mas Anies juga akan menjadikan kader PKS sebagai wakilnya. Baik, ini isunya begitu terdengar di luar, termasuk media-media mengatakan Gerindra sempat mengontak PKS untuk kemudian jangan mendukung Mas Anies. Betul nggak sih Bang Riza? Enggak betul, jadi kami nggak pernah ya menghalang-halangi, apalagi menjegal, apalagi menghubungi PKS untuk urusan itu, nggak pernah ya. Partai Gerindra itu partai yang tidak hanya mengusung menangkan Jokowi Ahok 2012, tapi juga Anies Sandi 2017. Kami mengusung, merekomendasi, mencalonkan, memusung, mengkampanyekan, memenangkan, mohon maaf ikut membiayai semua sumber daya Partai Gerindra, tidak hanya DKI tapi dari seluruh Indonesia. DPRD kita minta memberikan kontribusi, tidak hanya uang, mohon maaf, untuk membantu, tapi juga hadir ke Jakarta dengan keluarganya, kerabatnya, teman, sahabat, jaringannya memenangkan Anies Sandi 2017. Begitu juga itu yang kami lakukan Partai Gerindra di 2012. Makanya Pak Jokowi Ahok menang, Anies Sandi menang. Jadi kami tidak pernah menghubungi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Padahal tidak hanya mengusung, memenangkan, tapi juga kita mengawal selama 5 tahun. Mas Anies ya memimpin bersama Anies Sandi, kemudian kosong hampir 1,5 tahun bersama saya, Ariza, 2 tahun. So, kami mengawal penuh. Dan waktu itu mohon maaf ya, kita kan orang politik, punya feeling, punya intuisi, punya data, punya fakta, bukti-bukti bahwa kami meyakini bahwa Anies akan maju di Pilpres. Kami tidak pernah mengganggu. Nggak pernah di DPRD, nggak pernah Partai Gerindra mengganggu. Padahal kami tahu Anies sekalipun sudah kita rekomendasikan, calonkan, usung, menangkan, biaya dan sebagainya, kami tidak pernah mengganggu. Apalagi menjegal.
perintah pimpinan, kami laporkan, semua melaporkan, Pak kondisinya begini-begini. Perintah pimpinan karena kita yang mencalonkan, mengusung, memenangkan, kawal sampai selesai. Urusan pilpres, urusan nanti. Begitulah Partai Gerindra, partai yang baik, pimpinannya Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim, semuanya bijaksana. Kita yang mengusung, kawal sampai selesai. Urusan pilpres, urusan lain. Kita selesaikan tugas kita, mengawal Mas Anies, bersama Sandi, bersama saya, sampai selesai. Baik. Jadi apakah di pilkada akan menjegal? Tidak mungkin. Mengintervensi juga. Tanya teman-teman PKS, kita tidak pernah mengintervensi, menghubungi, tidak pernah. Semua kita fair play. Di semua daerah, Partai Gerindra sangat adil, ya. Tidak mencampuri, tidak ikut campur kebijakan-kebijakan partai lain untuk merekomendasikan, mengusung, memenangkan, mengkampanyekan. Tidak pernah, ya. Apalagi menjegal. Saya kira itu tidak akan pernah dilakukan oleh Partai Gerindra, apalagi dipimpin Pak Prabowo, apalagi sekarang Prabowo kan presiden terpilih, ya. Ketika dia sampai sudah berapa kali gagal saja, Prabowo tetap baik, tetap santun, tetap bijaksana, bahkan semakin negarawan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Oke, ikut mengusung, mengawal sampai masa jabatan Mas Anies tuntas di Betul. Pilkada 2017 lalu. Untuk yang saat ini kemudian, apakah kemudian hubungan baik itu akan kembali dirajut? Ya, kita ini kan berpolitik, ya. Jadi hubungan berpolitik itu kan pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, ya semua baik lagi. Semua cair, nggak ada masalah. Ya. Apalagi Pak Prabowo, orangnya itu apa ya, saya menyebut sangat pemaaf lah, gitu. Orang bilang, Bapak kok baik bener sih, gitu. Kalau orang kan gergetan gitu. Ini Pak begini Pak ini begini Pak. Udah, nggak, buat beliau itu kan nggak ada lah ruang bagi kepentingan pribadi, nggak ada. Semua ruang untuk kepentingan bangsa negara. Jadi beliau tuh sangat baik, sangat negarawan, sangat bijaksana. Kalau orang-orang udah gergetan, udah kesel, udah marah, udah nggak tahan, kan begitu kan. Tapi beliau nggak, beliau malah yang ngingetin kita, nasihatin kita, apalagi yang muda-muda, kita dihasiatin harus sabar, harus tangguh, harus harus selalu bangkit, nggak boleh nyerah. Ya begitulah nasihat beliau itu, selalu memberikan nasihat langsung seperti diskusi begini di meja makan, di ruang tamu atau di forum-forum. Beliau tuh selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya. Bahkan kalau ada informasi yang tidak baik, bahkan beliau sendiri yang mengklarifikasi, melerai. Intinya kita tidak bolehlah punya a priori, punya asumsi negatif tuh dia nggak mau, dia nggak suka, Pak Prabowo tuh nggak suka orang ngomongin orang tuh, dia nggak suka. Jadi kami tahu juga, nggak berani juga kita ngomongin orang depan beliau, ya. Kalau kita ngerti kita nggak berani, kita langsung negatif di mata beliau, ya. Soal bener nggak bener kan nomor 2, tapi kalau udah menyampaikan yang negatif, beliau nggak suka. Itulah kelebihan Pak Prabowo yang sampai hari ini saya mengagumi dan saya bangga. Inilah, saya yakin ke depan kita akan bangga lah punya presiden seperti Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, tapi kemudian Bang Riza, bagaimana kemudian isu Presiden Jokowi memanggil partai-partai termasuknya dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mengusung RK menjadi pesaing Anies di Pilgub DKI mendatang? Ya, saya kira itu biasa saja, ya. Setiap partai kan biasa bersilaturahmi dengan presiden. Kemudian apakah dalam pertemuan itu dibahas soal RK, saya tidak tahu dan saya juga tidak mencari tahu. Karena itu buat saya kewenangan daripada DPP. Saya sekarang sekalipun anggota Dewan Pembina di DPP, tapi juga saya sekarang Ketua DPD DKI. Jadi saya tidak ingin menyentuh hal-hal yang seperti itu yang menjadi kewenangan dari DPP. Saya menunggu saja apa nanti yang menjadi keputusan instruksi dari DPP, siapa nanti yang akan direkomendasikan, dicalonkan, diusung, dimenangkan, dikampanyekan. Saya sebagai Ketua DPD dengan seluruh jajaran sudah mempersiapkan dari tingkat provinsi, kabupaten, terus sampai ke bawah, sampai ke saksi-saksi kita inventarisir untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, itu tanggung jawab saya. Insya Allah 2024 DKI Jakarta juga nanti akan menang yang diusung Gerindra. Baik.